Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, pada kali ini kita akan membahas tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, tabel distribusi frekuensi itu ada 3 ya. Ada tabel distribusi frekuensi tunggal, ada tabel distribusi frekuensi kelompok ya, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Tabel distribusi frekuensi tabel distribusi frekuensi berbeda dengan tabel statistik ya. Pada tabel distribusi frekuensi selalu terdapat kolom yang memuat frekuensi untuk setiap pengamatan data. Tabel distribusi frekuensi terdiri atas distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Pernahkah Anda melihat kegiatan perhitungan suara pada pemilu, pemilihan ketua RT, ataupun pemilihan lainnya, di mana data perhitungan suara dituliskan? Data perhitungan suara biasanya dituliskan dalam bentuk tabel. Pada tabel tersebut terdapat kolom-kolom nama-nama calon presiden, gubernur, ketua RT, atau nama lainnya. Turus serta frekuensi. Tabel yang demikian disebut tabel distribusi frekuensi. Berikut ini disajikan contoh tabel hasil perhitungan suara di suatu daerah. Tabel hasil perhitungan suara pada pemilihan ketua RT 2 RW 13 Desa Sekejati. Nama Irwan. Nah, Irwan ini nama calonnya. Nah, Turus ini berupa lidi ya, garis-garis dan ada garis diagonalnya. Nah, per satu ini gitu ya adalah 5 nilainya ya, per satu kelompok ini nilainya 5. Jadi kalau sudah ada garis diagonal ke kanan, nah itu berarti dihitungnya sudah 5. Seperti Irwan ini mendapatkan 5 tambah 5 tambah 3 berarti 13. Handoko mendapatkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 ada 24. Toto mendapatkan 5 tambah 3 jadi 8. Jumlah suaranya 45. Terus digunakan untuk memudahkan perhitungan frekuensi suatu data. Cara membuat tabel distribusi frekuensi serupa dengan tabel statistik. Untuk lebih memahami cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, perhatikan contoh berikut. Pada suatu kegiatan amal, sumbangan dari donatur yang berhasil dikumpulkan dalam ribuan rupiah tercatat sebagai berikut. Nah, ini dalam ribuan ya. Ada 30.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000, 100.000. Nah, ini yang nyumbang dalam kegiatan amal atau donatur. Nah, kita bikin dulu ya untuk turusnya. Langkah-langkahnya membuat tabel distribusi frekuensi. Data diperoleh 5 jenis besar sumbangan dalam ribuan. Ada yang 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Banyaknya baris untuk tabel ada 7, di mana 5 baris untuk data sumbangan dan 2 baris untuk judul dan jumlah frekuensi. Banyaknya kolom ada 3. Kolom pertama untuk data besar sumbangan, kolom kedua untuk turus, dan kolom ketiga untuk frekuensi sumbangan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, isilah tabel. Urutkan besar sumbangan dalam ribuan rupiah. Data yang terkecil sampai yang besar, yaitu 10, 20, 30, dan 50. Kemudian tentukan frekuensi untuk setiap sumbangan. Nah, ini kita bikin dulu kolomnya ada 3 ya. Ada besar sumbangan, turus, sama frekuensi. Terus ini nilai nominalnya dibikin sampai 50 ya, 50.000. Nah, kira-kira dari sini
dari data yang di atas baru kita cari ya, untuk yang 10 berapa, yang 20 berapa, ini ada berapa orang di sini, 30, 40, 50. Yang menyumbang sampai 50 ada berapa orang. Nah, dari situ kita gunakan turus. Nah, ini turusnya dari data di atas. Yang 10.000 ternyata ada 11 orang. Yang 20.000 ada 9. Yang 30.000 ada 15. Yang 40.000 ada 20. Yang nyumbang 50.000 ada 5 orang. Tabel distribusi frekuensi yang telah Anda buat merupakan tabel distribusi frekuensi tunggal karena datanya tidak dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal ya. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kalau berkelompok ini ada banyak ya. Ini datanya, misalkan ada nilai ulangan akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa kelas 12. Nah, ini datanya ya, nilai-nilainya. Pada data tersebut nilainya bervariasi dan ukurannya besar. Jadi data tabel distribusi tunggal, maka tabel yang terbentuk sangat panjang dan data yang demikian lebih banyak dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini karena jenisnya banyak, maka kita kelompokkan agar lebih mudah. Nah, untuk distribusi frekuensi kelompok, kita bikin dulu kelasnya, misalkan dari 5 sampai 15 dan punya batas kelas ya. Nilai-nilai yang terdapat pada ujung-ujung suatu kelas. Batas kelas terdiri ada batas bawah kelas, yaitu ujung bawah pada suatu kelas, sama batas atas kelas, yaitu nilai ujung pada suatu kelas. Selain memiliki batas kelas, setiap kelas juga memiliki panjang kelas. Panjang kelas adalah sisi tepi atas dengan tepi bawah pada kelas tersebut. Jika data dicatat teliti sampai satuan, maka tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5 dan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Jika dicatat diteliti sampai satu satuan desimal, maka tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,05. Nah, ini batas kelas ya. Lalu menentukan jangkauan data, yaitu nilai datum terbesar dikurang datum terkecil. Data terkecil kurang data terbesar kurang data terkecil, itu jangkauannya. Lalu langkah yang kedua, mencari banyaknya kelas interval. Kelas interval adalah pembagian data dalam interval tertentu, atau kita gunakan aturan Sturges ya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log n, dengan K bilangan bulat, n banyaknya data. Langkah ketiga, mencari interval, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, ini untuk ketelitian data ya. Langkah keempat, menentukan batas kelas interval. Langkah kelima, menentukan titik tengah, setengah, batas bawah ditambah batas atas. Jadi batas bawah tambah batas atas. Langkah 6, menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok disertai nilai tepi atas dan tepi bawah. Nah, ini materinya ya. Untuk latihan soalnya di video berikutnya ya, karena panjang. Di sini tuh contoh soalnya. Itu lumayan panjang. Ya cukup ya. Ini pada intinya nih contoh soalnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk distribusinya. Oke, di video selanjutnya aja ya, karena nggak cukup waktunya. Mungkin cukup sekian untuk materinya. Latihan soalnya di video berikutnya. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.